Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatkur Rahman dengan NIM 21020226048 kelas HPIP 2. Kali ini saya akan menjelaskan materi atau pemahaman guna memenuhi tugas UTS yang diampu oleh dosen Ibu Yunter Dewi Septiana mata kuliah Tari Tasri. Pembentukan sejarah dan pembukaan fikih itu berasal dari kata fikih, yaitu fikih dalam bahasa yaitu pemahaman, pengertian atau pengetahuan. Dalam Al-Quran sudah disebutkan tidak kurang dari 19 ayat yang membahas tentang fikih dan semuanya itu berbentuk kata kerja. Contohnya sendiri surat Al-Taubah ayat 87 yaitu rodu bi ayakunu ma'a khawalifi wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun, yang artinya mereka rela bersama orang yang tidak ikut berperang, yaitu anak, wanita, dan orang-orang yang lemah, dan hati mereka telah dikunci dan mereka tidak merasakan kebahagiaan beriman dan berjihad. Dan ada ayat satu lagi yaitu ma yuridullahu bihi khairan yufaqahu fiddin, artinya barang siapa yang dikehendaki Allah niscaya mereka akan menjadi orang yang baik dan memberinya pemahaman dalam tanda kurung dalam ajaran pengetahuan agama. Pengertian fikih sendiri itu seperti memahami, mengetahui, atau mendalami aturan ajaran agama Islam. Dalam fikih, dalam artian luas itu ada kesamaan dengan syariat yang perhatian luas, yaitu pokok ajaran yang diterapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan pedoman manusia, yaitu pokok-pokok tersebut seperti hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesamanya, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan kehidupannya. Dalam berkaitan dengan keyakinan atau akidah dan berkaitan dengan praktis atau amalan dan akhlak. Dalam fikih istilah ini disebut al-fiqh al-akbar dan al-fiqh al-asghar. Al-fiqh al-akbar itu seperti membahas tentang kalam atau usul ad-din, sedangkan al-fiqh al-asghar itu membahas tentang dasar atau pokok-pokok pembinaan fikih atau metodologi hukum Islam. Menurut ulama yaitu Rasyid Ridho mengartikan bahwa ilmu fikih itu sebagai pemahaman tentang hakikat, yaitu dengan adanya pemahaman pengetahuan akan menjadikan itu menjadi berpendirian, mengamalkan dan bijaksana. Menurut ulama Al-Jurjani yaitu fikih sebagai ilmu yang berkaitan dengan hukum secara keseluruhan, yaitu berkaitan dengan perbuatan manusia yang dari dalil-dalilnya itu secara terperinci. Fikih sendiri itu berasal dari kata fuqaha atau ahli fikih, itu disebut dengan faqih, atau dari bentuknya jamaknya itu disebut fuqaha. Dalam istilah fikih itu disebut ilmu furu' ilmu al-halal wal haram, dan ilmu asyari wal akam. Sedangkan menurut pendapat Abdul Wahab Khalaf yaitu mendefinisikan bahwa ilmu fikih itu sebagai pengertian hukum-hukum syara' sebagai perbuatan-perbuatan manusia yang dengan dalil-dalilnya seperti terperinci atau jurisprudensi atau kumpulan hukum-hukum syariat Islam dengan mengendalikan dalil-dalil secara rinci baik secara nakli maupun akli. Dan menurut pendapat Al-Ghazali bahwa definisi fikih itu berdasarkan hukum syara' mengenai perbuatan manusia dengan berlandaskan seorang mukallaf seperti wajib, mubah, haram, makruh, halal, dan yang sejenisnya. Sedangkan pembentukan mazhab fikih sendiri itu seperti komponen pada Bani Abbasiyah, yaitu Bani Abbas
yang dimana menang atas Bani Umayyah, yang tidak lupa dengan peran atau serta dari kaum Syiah. Namun sayangnya setelah Bani Abbas berkuasa, Syiah dinistakan dari kaum Bani Abbas, yang dimana itu dalam peribahasa disebut air susu dibalas air tuba. Bahwasanya kaum Umayyah itu diperangi oleh kaum Syiah, itu merupakan sekutu yang paling besar, yang dimana jasanya itu sekarang tidak diberikan atau dikancakan dari politik dan kekuasaan. Bahkan sekarang kaum Syiah diperangi oleh kaum Bani Abbas atau wajib dimusnahkan setelah Bani Abbas berhasil mengalahkan dinasti Umayyah. Dan menurut pendapat Philip K. Hati itu berpendapat sejarah peradaban Islam pertama bahwasanya dinasti Khalifah terdapat karpet di mana tempat eksekusi. Selain itu dinasti Umayyah memerintah dengan perintah sekuler atau al-muluk, dan sekarang diganti dengan pengertian negara atau teokrasi. Sedangkan lainnya yang pada waktu zaman Rasulullah disebut Khulafaur Rasyidin itu wakil Tuhan di muka bumi. Adapun mazhab yang menjelaskan tentang dinasti ini itu ada 8 yang tersebar di berbagai daerah, yaitu pertama hubungan Islam dengan filsafat, kedua persatuan Al-Quran, 3 mazhab fikih tentang mazhab fikih, keempat mazhab Jafariyah, mazhab Hanafiyah, mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanabilah, dan mazhab Zairiyah. Sedangkan pembukaan fikih sendiri itu ada 8, yaitu intervensi penguasa. Pertama, intervensi penguasa itu pada zaman Abbasiyah itu sudah ada, di mana peradilan dari pihak penguasa. Dan kedua itu hakikat hakim, dan ketiga wewenang hakim itu perlu diperluas lagi, bukan hanya hukum perdata tapi melakukan hukum pidana juga. Dan kelima itu adanya kehati-hatian dalam mengajukan saksi. Kelima, kodifikasi dan unifikasi hukum. Dan keenam itu adanya riswah pada zaman Abbasiyah. Ketujuh, peradilan hakim. Dan kedelapan itu pada zaman masa Abu Yusuf memerintah. Demikian, ini saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.